Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahen Firnanda dengan NIM 2407050073. Saya kelompok 8 manajemen informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem login. Yang pertama, di situ ada dev login system. Dev itu digunakan untuk mendefinisikan fungsi dari si sistem tuh. Kemudian ada login system. Di situ adalah nama fungsi. Saya taruh nama fungsinya di situ login system. Terus di dalam tuh ada, kemudian di dalam teks tuh ada tanda petik. Di situ biasanya disebut dengan docstring ya, yang berfungsi sebagai keterangan bahwa fungsi ini digunakan untuk sistem login. Kemudian tampilan judul program. Di situ kan ada print, tanda petik sama dengan tanda petik bintang 60. Di situ tanda petik sama dengan tanda petik bintang 60. Di situ mencetak tanda sama dengan sebanyak 60 kali. Sedangkan tanda petik bintang 20 itu untuk memberikan spasi agar judul berada di tengah. Digunakan biasanya untuk mempercantik tampilan awal program di terminal. Kemudian di situ ada data username dan password. Nah, di situ ada valid underscore username sama dengan tanda petik admin tanda petik. Kemudian di bawahnya ada valid password tanda petik 123 tanda petik. Di situ variabel valid underscore username. Di situ biasanya untuk menyimpan username yang benar. Kemudian variabel valid underscore password biasanya untuk menyimpan password yang benar. Data ini biasanya digunakan sebagai pembanding dengan input pengguna. Kemudian di situ ada jumlah percobaan login. Nah, di situ ada attempts sama dengan 3. Di variabel itu menentukan maksimal percobaan login. Pengguna hanya bisa mencoba 3 kali kesempatan. Kalau seandainya 3 kali itu salah, berarti nggak bisa masuk ke dalam password tuh. Karena di situ cuman bisa digunakan sebanyak 3 kali. Kemudian di situ ada perulangan percobaan login. Nah, for attempt is range buka kurung attempt sama dengan for itu, disitu kan ada for itu digunakan untuk perulangan, sedangkan range itu berarti perulangan digunakan sebanyak 3 kali. Sedangkan variabel attempts tuh untuk menyimpan nomor percobaan. Misalnya kayak kita ada berapa kali coba gitu, dari 1, 2, 3 gitu. Kemudian ada informasi percobaan login. Nah, di situ ada print print buka kurung F petik atas login percobaan attempt tuh. Seperti yang codingan yang saya tampilkan, di situ kita attempt tambah 1. Di situ tuh dimaksud agar percobaannya tuh dimulai dari angka 1 bukan dari angka 0. Karena kan kalau kita mencoba login tuh emang dari 1 bukan dari 0. Di situ untuk menampilkan informasi percobaan ke berapa dari total berapa percobaan. Misalnya kita mau coba berapa kali percobaan, kan nggak mungkin dari 0, pasti dari 1 kan. Nah, kemudian di situ ada input username dan password. Nah, di situ ada username sama dengan input buka kurung tanda petik username sama dengan tanda petik tutup kurung strip. Sedangkan begitu juga dengan password ya. Di situ input itu biasanya digunakan untuk menerima input dari pengguna. Sedangkan strip itu biasanya berfungsi untuk menghapus spasi di awal dan di akhir input agar input lebih bersih dan tidak menyebabkan kesalahan saat pengecekan. Dan situ kemudian pengecekan login. Nah, di situ if username sama dengan valid underscore username and password sama dengan valid underscore password sama dengan. Di situ ada if kan. Di situ biasanya if berfungsi. If itu biasanya digunakan untuk kondisi pengecekan. Login yang dianggap berhasil jika username dan password keduanya benar.
Jadi kalau misalnya si username benar dan passwordnya benar berarti berhasil. Tapi kalau misalnya si username salah, passwordnya salah berarti salah. Nah, kemudian kemudian ada login berhasil. Di situ kan ada login berhasil. Di situ menampilkan pesan login berhasil. Return true menandakan bahwa fungsi berhasil dijalankan dan login sukses. Biasanya nilai true ini dipakai untuk menjalankan ke menu utama. Nah, sedangkan yang ini ada login gagal. Berarti kalau gagal berarti masih ada kesempatan kan? Masih ada kesempatan. Oke. Di sini kodenya ada remaining. Remaining itu fungsinya untuk menghitung sisa percobaan login. Menghitung sisa ya, menghitung sisa. Jika masih ada kesempatan, program memberitahu jumlah percobaan yang tersisa. Kemudian ada login gagal. Berarti kalau udah login gagal ini yang saya jelaskan sekarang itu kesempatannya habis gitu. Jadi ya nggak ada kesempatan bakal bisa login lagi ke situ. Di situ ada bagian ini biasanya dijalankan jika percobaan sudah habis. Menampilkan pesan bahwa login gagal total. Di situ ada return false. Nah, return false itu biasanya menandakan untuk login tidak berhasil dan program itu dapat dihentikan. Nah, kemudian ada return default. Nah, itu digunakan untuk pengaman jika fungsi keluar dari perulangan tanpa kondisi sukses dan menjamin fungsi selalu mengembalikan nilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cur Hikmatul Fadila dengan NIM 240705006. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasir CLC. Saya akan membahas di bagian manajemen pegawai dan manajemen pelanggan. Sebelumnya kita akan membahas bagian manajemen pegawai terlebih dahulu. Nah, untuk manajemen pegawai ini, dia berfungsi untuk mengelola data pegawai dalam sistem kasir atau aplikasi manajemen yang mencakup CRUD data pegawai, perhitungan total dan rata-rata gaji, estimasi, dan pengeluaran tahunan. Nah, untuk fitur yang pertama, di sini ada menu pegawai. Ini berfungsi untuk menampilkan menu utama manajemen pegawai dan mengarahkan ke fitur yang dipilih. Nah, cara kerjanya di manajemen pegawai ini kami menggunakan while true agar menu terus muncul. Dan submenu berisi daftar pilihan menu. Kemudian ada input user disimpan di pilihan. Untuk percabangan if elif menentukan fungsi yang dipanggil. Nah, di sini terdapat beberapa menu, yaitu tampilkan pegawai, tambah pegawai, edit pegawai, hapus pegawai, dan hitung gaji. Nah, kemudian untuk fitur yang kedua ada tampilkan pegawai. Nah, fitur ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data pegawai dalam format tabel. Nah, alurnya cek apakah data pegawai kosong. Jika ada, tampilan kolom ID, nama, jabatan, gaji, dan klepon. Nah, gunakan format rata kiri seperti ini agar tabel lebih rapi. Dan hitungan statistiknya seperti ini. Nah, untuk output tambahannya, di sini ada total jumlah pegawai dan total gaji bulanan. Ini berfungsi sebagai laporan singkat pegawai. Nah, kemudian di fitur yang ketiga ada tambah pegawai. Ini berfungsi untuk menambahkan pegawai baru ke dalam sistem. Langkah-langkahnya ada generate ID otomatis. Kita masukkan ID-nya seperti ini. Nah, kemudian ada input data sama seperti tadi, nama, jabatan, telepon, alamat, dan gaji. Kemudian validasi gaji harus angka. Lalu kita simpan data dalam dictionary seperti ini. Ada pegawai baru, ID baru, nama, jabatan, dan gaji. Kemudian konfirmasi sebelum menyimpan. Nah, data disimpan menggunakan save data. Fungsinya untuk mencegah kesalahan input dan data ganda.
Kemudian ada fitur edit pegawai. Ini berfungsi untuk mengubah data pegawai berdasarkan ID. Nah, alur kerjanya tampilkan daftar pegawai, input ID pegawai, lalu kemudian kita cari pegawai. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian tampilkan file yang bisa diedit. Sama seperti tadi ada nama, jabatan, gaji, telepon, dan alamat. Lalu kita update file sesuai pilihan. Kita simpan perubahan menggunakan pencarian list plus edit. Selanjutnya ada fitur hapus pegawai. Ini berfungsi untuk menghapus data pegawai secara aman. Prosesnya, tampilkan semua pegawai, input ID pegawai, dan tampilkan. Kemudian kita akan masuk ke bagian manajemen pelanggan atau customer. Nah, di sini berfungsi untuk mengelola data pelanggan dan sistem poin. Nah, di sini yang pertama ada fitur menu customer. Ini fungsi utama menu pelanggan. Tujuannya untuk menampilkan submenu untuk mengelola data pelanggan. Nah, cara kerjanya kami menggunakan while true. Menu akan terus muncul sampai user memilih 0 kembali. Nah, kemudian ada submenu berisi daftar menu. Tampilkan, tambah, edit, hapus pelanggan terbaik. Selanjutnya ada input user, disimpan di pilihan. Kemudian ada if dan elif, menentukan fungsi mana yang dijalankan. Nah, fungsi ini adalah pusat navigasi fitur pelanggan. Kemudian ada fitur tampilkan customer. Nah, di sini untuk menampilkan seluruh data pelanggan. Ini berfungsi untuk menampilkan daftar pelanggan dalam bentuk tabel, menampilkan total pelanggan dan total poin. Nah, untuk if not self data customer, kita cek apakah data kosong, menampilkan tabel dengan format rata kiri. Di akhir, tampilannya akan seperti ini. Ini untuk menghitung statistik pelanggan. Kemudian ada fitur tambah customer. Nah, untuk menambahkan pelanggan baru, alurnya kita akan memasukkan ID baru seperti ini. Kemudian kita bisa input data pelanggan berupa nama, telepon, alamat, dan email. Nah, selanjutnya ada validasi poin. Itu harus angka. Dan kemudian data disimpan dalam Dictionary seperti ini. Kemudian konfirmasi sebelum simpan. Lalu self save data. Ini untuk menyimpan ke file atau database. Dan untuk mencegah input salah dan memberi konfirmasi user. Kemudian ada fitur edit customer. Nah, di sini untuk mengubah data pelanggan tertentu. Langkahnya, tampilkan semua pelanggan, input ID pelanggan, lalu kita cari pelanggan dan tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk tampilkan menu file yang bisa diedit sama seperti tadi, ada nama, telepon, alamat, email, dan kemudian update nilai sesuai input. Dan yang terakhir kita simpan perubahan untuk menggunakan pencarian list plus edit. Kemudian yang terakhir kita bisa simpan perubahan. Selanjutnya ada fitur hapus customer. Nah, untuk menghapus pelanggan, prosesnya tampilkan data pelanggan, input ID, konfirmasi penghapusan, dan hapus menggunakan list compression. Tampilannya seperti ini. Nah, datanya tidak langsung dihapus tanpa konfirmasi, jadi kita butuh konfirmasi dulu. Kemudian ada pelanggan terbaik. Nah, di sini akan menampilkan ranking pelanggan berdasarkan poin. Cara kerjanya seperti ini. Dia akan menampilkan top 10. Tentukan level diamond, platinum, gold, silver, bronze, dan member. Contoh implementasi sistem loyalty pelanggan. Nah, untuk manajemen pelanggan ini sebenarnya hampir sama dengan manajemen pegawai yang tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abras Agustin Putra dengan NIM 240705023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kasir CLI. Kasir di sini yaitu kasir tentang jualan warung ya, kasir warung. Nah, untuk bahasa yang saya gunakan yaitu bahasa Python dan aplikasi coding yang saya gunakan adalah VS Code.
karena ini codingannya sangat banyak, jadi kita akan fokus pada bagian diskon pelanggan dan juga struk. Kita lihat pada barisan 1253. Nah, pada bagian diskon berdasarkan poin pelanggan. Nah, apabila poin customer di atas atau sama dengan 500, maka itu termasuk dengan pelanggan diamond dan akan mendapatkan diskon sebesar 30%. Nah, untuk poin yang di atas 300 itu masuk ke dalam pelanggan platinum dengan diskon 25%. Nah, kemudian untuk poin yang di atas 100 itu termasuk ke dalam pelanggan silver yang akan mendapatkan diskon sebesar 15%. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Terus ada juga diskon khusus di sini. Nah, untuk diskon khusus ada diskon minimal belanja 100.000, maka akan mendapatkan diskon 10%. Nah, terus kalau diskon 15% untuk yang belanja 200.000, 20% untuk yang minimal 300.000. Nah, di sini juga ada nih masukkan diskon secara manual. Ini kalau misalnya teman-teman mau buat kayak kode promo atau kode hadiah, ini mungkin bisa masukkan kode manual. Dan yang terakhir ada juga nih yang nggak pakai diskon. Ini mungkin yang untuk orang-orang yang udah kaya, udah terlalu tajir, jadi nggak usah pakai diskon pun nggak apa-apa. Nah, di bagian bawahnya ini adalah programnya, yaitu menghitung diskonnya berapa persen. Nah, ini sistemnya nih, jadi tidak perlu kita jelaskan secara detail. Nah, di bawahnya lagi kita di sini ada juga sistem hitung kembalian, simpan transaksi, terus update poin pelanggan. Nah, 1 poin per 10.000. Di sini ini simpan data dan cetak struk. Nah, ini juga adalah sistem prosesnya, proses mencetak struk. Jadi tidak perlu saya jelaskan secara detail. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke laporan dan struknya. Pada bagian laporan dan struk itu terdapat submenu, yaitu submenu 1 riwayat transaksi, cetak ulang struk, laporan harian, laporan bulanan, laporan keuangan, atau kembali ke menu. Nah, kemudian pada bagian bawah ini juga adalah proses. Bagaimana proses riwayat transaksi dan bagaimana juga proses untuk mencetak struk tersebut. Nah, kemudian biar lebih seru nih, kita bakal langsung coba tampilkan nih outputnya. Di sini kita hanya menampilkan outputnya dalam terminal. Nah, di sini untuk codingan ini juga saya pakai kode pengaman, yaitu login, username, dan password. Nah, untuk uji coba kita pakai username admin dengan password 123. Nah, ini adalah tampilan menunya. Kita buka aja. Nah, di sini. Nah, di sini juga terdapat berbagai macam menu. Ada manajemen barang, pegawai, pelanggan, transaksi, cetak struk, pencarian, backup, dan lain-lain. Oke, kita coba dengan transaksi. Nah, di sini kita pakai member customer tetap. Nah, tambahkan barang. Di sini kita coba untuk belanja 100.000. Nah, kita pilih menu 1, nasi gorengnya 2. Terus kita lanjutkan lagi dengan pilih jus alpukat 2. Nah, setelah selesai maka dia akan menghitung total belanjaan kita. Nah, di sini sesuai dengan nasi goreng 2, jus alpukat 2, mie goreng 1. Kemudian kita coba apply diskon. Nah, pilih nomor 1. Nah, di sini bisa teman-teman lihat nih. Nah, diskon 15%, yaitu diskon 10% dari minimal belanja 100.000 dan diskon 5%-nya itu dari pelanggan silver. Nah, dan di sini bisa kita lihat nih, otomatis total yang kita belanja tadi otomatis berkurang dari 100.000 dengan diskon 15.000 sehingga totalnya 85.000. Nah, kemudian kita tekan selesaikan transaksi. Nah, di sini kita coba masukkan pembayaran 100.000. Nah, transaksi kita sudah selesai. Terus kita coba untuk cetak struk dan laporannya. Pilih nomor 5. Kemudian kita lihat di riwayat transaksi. Nah,
Di sini ya. Ini transaksi sebelumnya dan ini transaksi kita. Nah, di sini juga tersedia kapan tanggalnya, waktu, dan total belanjaannya. Kemudian kita lihat di laporan harian. Nah, ini laporan harian kita. Kemudian kita juga bisa nih lihat laporan keuangan kita. Di sini ada total transaksi yang selesai, total pendapatan, rata-rata transaksi, total nilai stok, total gaji bulanan, dan estimasi keuntungan. Nah, baik, sekian dari video saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang pembuatan transaksi baru. Situ ada di situ kan ada kode-kodenya. Di situ saya jelaskan satu persatu ya. Di bagian ini itu berfungsi untuk menganalisasi transaksi baru. Ibaratnya membuat nota kosong, kita buat baru gitu. Di situ ada ID, di situ untuk nomor transaksi otomatis, kemudian ada tanggal untuk waktu transaksi dibuat, kemudian ada items untuk keranjang belanja, kemudian subtotal untuk total harga sebelum diskon, kemudian diskon itu nominal potongan harga, kemudian total itu harga setelah didiskon. Terus pembayaran dari uang pelanggan, kemudian kembalian, selisih uang, atau kemudian ada status draft belum dibayar. Kenapa pakai status draft? Karena agar transaksi bisa dibatalkan sebelum selesai. Nah, kemudian ada pemilihan pelanggan, member atau non-member. Di situ ada customer underscore ID sama dengan input, masukkan ID pelanggan 0 untuk non-member. Nah, logika yang terjadi jika 0 pelanggan biasanya non-member. Jika angka lain, sistem mencari data member. Jika 0 biasanya tuh non-member. Kalau selain dari 0 biasanya itu member. Kenapa ini penting? Karena member punya poin. Poin menentukan besarnya berapa diskon yang kita belanjakan. Kemudian di situ ada tambah barang ke transaksi. Di situ ada ID barang, nama barang, QT harga barang, harga. Di situ saya akan jelasin saat kasir menambah barang. Pertama akan pilih barang, kemudian masukkan jumlah QTY, kemudian sistem hitung subtotal per item. Lalu barang dimasukkan ke self current transaction item titik append item. Kemudian di situ ada pengurangan stok barang kurang awal stok sama dengan Q2. Artinya stok langsung berkurang saat barang masuk ke keranjang dan untuk bisa menghindari penjualan melebihi dari stok. Kemudian di situ ada update subtotal dan total. Di situ ada def update underscore total underscore transaksi self. Isi perhitungannya itu subtotal sama dengan sub item QTY item harga for item in self current transaction item. Artinya menghitung semua barang yang ada di keranjang kita. Terus menghitung kenapa dipisah, karena subtotal itu harga murni, sedangkan total itu harga setelah didiskon. Kemudian di situ ada sistem diskon. Diskon berdasarkan poin member. So ada if poin 500 diskonnya 30, terus elif poin 300 diskonnya 25, elif poin 200 diskonnya 20, elif poin 100 diskonnya 0.15, elif poin 50 0.10 dan seterusnya. Penjelasannya, diskon dalam bentuk presentase. Semakin tinggi poin, semakin besar diskonnya. Member paling rendah tetap dapat, tapi 5%. Diskon berdasarkan harga total barang. Itu ada if pilihan 1 and subtotal 100.000.
diskon maksimal diskon 10. Kenapa pakai max? Karena agar sistem mengambil diskon terbesar, bukan menumpukan diskon. Contohnya diskon poin 15%, diskon belanja di situ ada 10% yang dipakai 15% karena dia diambil yang lebih besar. Kemudian ada diskon manual. Di situ ada diskon manual sama dengan diskon underscore input, 100 diskon sama dengan max diskon manual. Fungsinya di situ untuk memberikan fleksibilitas kasir, kemudian tetap menjaga agar diskon terbesar yang terpilih. Kemudian di situ menghitung nominal diskon. Itu kan ada self current transaction diskon, subtotal diskon. Contohnya subtotalnya misalnya 200.000, di situ ada diskonnya 20%, berarti total diskon dari situ tuh 40.000. Nah, kemudian ada penyelesaian transaksi atau pembayaran. Di situ ada pembayaran, float input, masukkan jumlah pembayaran. Validasi uang cukup. If pembayaran total, print pembayaran kurang. Jika cukup, self current transaction kembalian sama dengan pembayaran kurang total. Kemudian self current transaction statusnya tuh selesai gitu. Kemudian ada penyimpanan transaksi. Di situ ada self data transaksi append self current transaction copy. Kenapa pakai copy yang di ujung setelah transaction nih? Agar data transaksi dapat tersimpan permanen dan tidak terpengaruh perubahan transaksi baru. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.